Aku juga pernah ya, maksudnya konflik sama lingkungan keluarga itu pernah gitu. Suruh nikah, aku nggak mau dong. Tapi aku apa bisa bohong sama Allah Subhanahu Wa Taala? Terus aku apa harus menyakitin diri aku sendiri? Hidup dengan rasa tidak aku banget gitu loh. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya temen situasional dan kondisional. Terus ya aku apa namanya di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang. Hai guys, lanjut part 2 ya. Ini angle yang berbeda. Nggak apa-apa lah ya. Kreasi aku ini, kreasi aku. Ini masuk ke part 2 langsung lah. Gitu, masih bersama Budi Cinta ya. Udah lah ya. Ini part 2 tadi kan, gitu kan. Kita ngomongin agama dong ya. Ngomongin agama. Agama ada 5. Belum aliran-aliran. Kok anehnya itu Indonesia itu masih bukan menjadi negara terbersih di dunia. Aduh aneh deh ya. Terus agama itu buat apa sih? Terus kok masih ada konflik-konflik gitu ya? Masih aja ada konflik-konflik. Sindir-sindiran. Ini yang terbaik, ini lebih baik, itu salah, no salah. Belum istilahnya alirannya, aliran ini, aliran itu. Kan aneh gitu. Kadang ya aku sebagai orang Nusantara kadang-kadang kok gitu ya, aku sebagai orang Nusantara gini kata Pak Faiz Fahrudin Faiz Profesor dulu, orang Nusantara ini kan punya kepercayaan sendiri ya. Terus masuk dong agama A, agama B, agama C, sampai agama D gitu. Boleh masuk ke Nusantara Indonesia ini karena orang leluhur kita itu mikirnya nggak apa-apa lah, tujuannya baik ini kan gitu. Tapi apa dong setelah aku generasi yang terus-terusnya kok nggak ini gitu loh, kok nggak seperti yang apa yang disampaikan gitu. Harusnya dong, harusnya nggak ada korupsi, harusnya nggak ada kejahatan, penjara aja masih penuh loh. Terus harusnya nggak ada permusuhan, harusnya apa namanya, hal-hal yang baik lah gitu ya harusnya ya. Tapi kok ini kita lihat sendiri dong, masih ada dalam satu agama beda aliran aja. Udah ada ini salah, itu benar, mengkafirkan. Aku bersyukur banget belajar berdoa gitu. Aku pokoknya nggak mau menyalahkan siapapun apapun gitu. Aku pokoknya pengen berperan menjadi seorang waria. Bukan pengennya sih, aku berusaha memaksimalkan peran kewariaan aku. Aku harus menghayatin. Karena aku punya kepala, aku harus isi nih pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena aku punya hati, aku harus bagaimana bersikap baik, tulus, ikhlas, sabar, nggak emosional. Terus ini aku punya bibir, bagaimana aku bisa berkata-kata dengan baik walaupun kadang-kadang marah dia, kadang-kadang namanya manusia. Siapa itu? Nah gitu ya. Jadi ya itu gitu loh. Biarin aja ya, aku ngecampur kan, biarin aja, pokoknya biarin aja. Aku bukan ngewek lah ya, mumpung ada kesempatan. Aku pengen hal-hal ini terdokumentasi. Nah gitu ya, aku tahu jadi semangat loh. Alhamdulillah aku semangat banget, tahu gak? Aku kemarin bingung apa ya, aku buat apa ya? Nggak apa-apa lah, aku buat seininya aja gitu. Pokoknya tujuan aku, niat aku baik gitu. Aku buat video apa ya? Enggak lah. Ya semoga video ini bisa menjadikan jawaban dari apa orang yang berusaha mencari
pengetahuan ya. Ya sebenarnya banyak juga sih koreksi ya terkait apa namanya teman-teman waria juga ya. Ada aja koreksi sebenarnya. Cuma kan emang kadang-kadang sensitif ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya anggap aja lah ini obrolan, mau keterima silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting tujuan aku kan nggak buat kerusuhan, kan? Jadi gitu ya ibaratnya ya. Emang penting banget, soal pembelajaran itu penting banget. Nah, lanjut kemana ya? Apa nanti kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman tanya ya di komentar ya. Teman-teman nanya apa aja gitu. Ya, aku mau melarang istilahnya teman-teman mau. Kadang-kadang ya kalau teman-teman komentarnya nyebelin, aku kadang-kadang kepancing tahu, marah, emosi, kesel. Ya nggak apa-apa ya. Ya kalau seandainya kelewatan ya aku kadang-kadang ya balesnya kelewatan gitu, ibaratnya aku balas juga dengan amarah gitu. Tapi marah aku nggak ngerugiin teman-teman ya ibaratnya. Oh lanjut nih ya, lanjut udah gitu bahwa aku bersyukur banget menjadi seorang yang lahir di Nusantara. Alhamdulillah di Nusantara Indonesia. Aku bersyukur banget punya orang tua yang memerdekakan aku menjadi anak manusia yang merdeka. Aku bersyukur banget menjadi seorang waria, terlahir menjadi seorang waria. Bersyukur banget. Aku bersyukur banget menjadi seorang Islam. Tapi itu dia ya, itu semuanya karena proses pembelajaran, mencari ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi penting banget ya teman-teman ya. Terus misalnya apa namanya ya nggak apa-apa lah ya, ini nggak perlu teman-teman harus, aku ngomongnya nggak perlu berbasis komen gitu, nggak di komen di YouTube pun ya ada aja lah omong-omongan yang nggak enakin gitu. Oh ya nih misalnya gini, aku juga pernah ya, maksudnya konflik sama lingkungan keluarga itu pernah gitu. Pernah aku ngelewatin proses itu gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja. Dulu sih pernah gitu. Oh sampai misalnya suruh nikah, aku nggak mau dong ibaratnya, karena aku nggak ada feel sama perempuan gitu. Bisa aja tapi aku nggak mau membohongi diri aku sendiri gitu. Oke lah aku bisa menikah sama perempuan, tapi kan aku nggak suka. Tapi untuk menyenangkan orang tua bisa aja. Tapi aku apa bisa bohong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus aku apa harus menyakitin diri aku sendiri? Hidup dengan rasa tidak aku banget gitu loh. Terus kan ada yang bilang juga gini ya, nanti kalau tua nggak punya anak gimana? Untungnya tahu nggak, aku untungnya belajar. Ini nggak tahu ya keterima apa nggak sama teman-teman ya, pemikiran aku udah nggak peduli lah ibaratnya. Ini alhamdulillah ya, aku bilang gini, aku kalau udah tua, kalau seandainya aku gimana masa tua aku hanya minta sama Allah. Kalau aku berpikir nanti aku berharap sama manusia, ya Allah berarti kita mengabaikan Allah dong ibaratnya. Allah bisa marah dong kalau kita seandainya minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang jaga siapa? Izinkan Allah yang mengaturnya. Kita punya kemampuan yang terbatas sebagai manusia. Kalau kita berpikirnya anak nih, kalau orang tua berpikirnya ntar anak aku yang ngejaga. Ketulusan orang tua itu jadi pamrih, runtuh, jadi nggak ikhlas dong. Selama ini ngejaga anak hanya untuk berbalas. Nggak boleh gitu. Hancur semua nilai ketulusan dan keikhlasan sebagai orang tua. Nggak boleh ya gitu ya. Tapi ini udah aku sampaikan ke orang tua aku ya. Karena kan aku sayang sama orang tua aku dong. Aku sayang banget sama orang tua aku. Aku nggak mau orang tua aku terjebak sama pemikiran-pemikiran yang bisa merugikan diri sendiri. Setelah aku belajar, aku berbagi dong, khususnya untuk orang tua aku. Jangan sampai orang tua aku juga terjebak sama pemikiran-pemikiran yang bisa merugikan
mereka. Sini aja ya sambil ini ya, sini nggak bisa ya. Nah gitu dong, aku nggak mau. Pokoknya orang tua aku juga harus mendapatkan apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan. Karena kan aku berutang jasa, orang tua aku sayang sesayang-sayangnya setulus-tulusnya sama aku. Terus apa yang bisa aku bagi ke orang tua? Karena selama ini aku cari pengetahuan, yang udah aku berbagi. Dan itu bermanfaat banget loh. Gitu. Dan itu manfaat banget loh, tahu nggak? Gitu. Ya sekarang nih aku mau fokusnya uang dong. Kalau kemarin kan pembelajaran sambil bercari ilmu, kalau sekarang nggak, ini kudu uang harus lancar, harus melimpah. Karena kan aku juga harus berbagi dong, bukan untuk aku pribadi ya, bukan. Aku pengen berbagi ke semua orang, nggak khusus ke komunitas, nggak, ke semua orang. Jadi sekarang fokusnya uang dan uang sebanyak-banyaknya, magnet uang, kelimpahan uang. Tujuannya untuk berbagi dong, gitu. Itu ya. Jadi aku alhamdulillah banget, aku seorang waria yang bersyukur banget. Gitu, bersyukur banget. Sampai habis ya, aku ngobrolnya sampai habis ini nih ya, catokan nanggung, tinggal dikit lagi. Gitu. Jadi nih, setiap ada orang yang bilang yang nggak senang sama waria ya, yang nggak senang bencong lah gitu ibaratnya, kayak di YouTube juga banyak lah, di mana-mana banyak gitu. Aku udah nggak peduli gitu, karena kan aku udah keyakinan aku ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan aku yakin kok masyarakat Indonesia itu masih banyak, bahkan lebih banyak yang baik dibanding yang jahat. Cuma emang pemikiran itu, ilmu pengetahuan harus ditambah. Aku pokoknya nih, aku hidup dimanapun selama aku baik, pasti baik, karena kan aku percaya Allah. Udah gitu kan, aku berada di lingkungan masyarakat Indonesia yang Nusantara Indonesia ini yang baik-baik banyak. Jadi aku bebas ya, gitu ya, bebas menjadi diri sendiri gitu. Cuma emang kalau misalnya kan, kalau untuk peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah misalnya nggak boleh menikah sama laki-laki, ya enggak, aku nggak melakukan itu. Tapi kalau seandainya memang ada pasangan yang cocok sama aku, itu pribadi lah, nggak perlu pengakuan sama siapapun soal hubungan ya. Kalau aku ya nggak perlu pengakuan, itu rahasia gitu, itu mah kesenangan yang orang-orang nggak perlu tahu. Alhamdulillah aku soal kesenangan pun aku udah dewasa ya, sudah dewasa. Soal kesenangan, dan kesenangan aku itu masih berhubungan dengan kesehatan. Aku happy, aku senang dan sehat ya. Itu juga butuh kedewasaan, pengetahuan soal anu-anu itu ya. Dikit lagi dikit lagi Nah gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Aku bersyukur banget menjadi seorang waria. Aku harus menghayati peran kewariaan aku. Dan ini adalah sebuah pemberian gitu. Pemberian tinggal aku aja nih. Sebagai seorang waria, apakah aku akan menjadi seorang yang jahat? Apakah aku menjadi orang koruptor? Apakah aku menjadi seorang yang brutal? Apakah aku menjadi orang yang selalu menyakitin orang lain? Itu alhamdulillah dia banyak pengetahuan di alam semesta ini. Ya pokoknya hablum minanas, hablum minallah. Jangan cuma itu doang ya. Kita hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, tapi kita mengabaikan hubungan dengan lingkungan. Kita makan aja dari lingkungan. Padi itu dari tanah, dari sawah, dari apa. Kita harus baik juga dong. Gitu. Lingkungan harus bersih, ibaratnya harus sehat. Kita sehat juga kan karena lingkungan juga gitu loh. Udara yang segar, kebersihan, air yang bersih gitu. Kita jangan mengabaikan, jangan cuma bilang hablum minanas hablum minallah, tapi lingkungan kita abaikan, nggak boleh ya. Kebersihan itu kudu banget ya, kudu banget. Kebersihan itu wajib, kebersihan badan,
kebersihan pikiran, berterima kasih sama badan, ini juga berterima kasih, ini kan kendaraan kita gitu loh. Jadi harus berterima kasih. Terus aku berpikir, misalnya ada komentar, ngomong apa, aku udah nggak peduli ya guys, aku udah, yang penting aku menyampaikan ini gitu. Misalnya ada komentar-komentar yang nggak menyenangkan, I don't care gitu ya, biarin aja, bahwa membuktikan bahwa masih ada orang-orang seperti itu di dunia ini gitu. Tapi aku juga menghargai teman-teman yang baik ya, aku nggak mengabaikan, aku sangat berterima kasih kepada teman-teman yang baik-baik dan terus berkarya, berjuang versinya masing-masing. Karena setiap orang itu jangan berpikir hanya waria ya, setiap orang itu punya peran masing-masing gitu. Setiap manusia per orang itu punya peran, tugas masing-masing gitu. Jadi jangan berpikir menjadi seorang waria itu berat. No, enggak. Dengan aku tahu harus apa, aku sekarang alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah deh. Alhamdulillah aku bisa menyampaikan ini gitu. Soal lisannya itu baik atau buruk ya aku juga nggak bisa menilai ya, karena kan aku juga pernah berada di proses, pernah berada di di saat-saat aku masih minim pengetahuan. Aku juga ngerasakan di saat-saat aku masih masih berada di hal-hal yang banyak jeleknya di otak dan hati dan pikiran aku gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kayak gitu ya, aku kayaknya pernah di masa-masa itu gitu. Aku bersyukurnya aku ngelewatin proses itu gitu loh. Aku mau belajar gitu. Siapakah itu? Nah itu ya teman-temannya. Alhamdulillah banget ya. Jadi pokoknya kita ini berlomba-lomba berbuat kebaikan. Buat kebaikan gitu loh. Kita jangan jahat. Kita kan di Nusantara dong, harus berterima kasih juga sama Nusantara Indonesia ini. Berterima kasih kepada orang-orang yang baik, yang berada di pemerintahan, yang berada dimanapun gitu. Misalnya kalau ada orang yang jahat ya kita doakan aja biar dia baik, biar dia tidak mengulangi hal-hal yang jahat. Dan jahat itu kalau kita nggak mau belajar ya, jahat itu kalau kita nggak mau belajar, jahat itu kalau kita tidak sadar terhadap diri kita sendiri, bahwa kita buat kesalahan kita nggak sadar gitu. Jahat kalau seandainya kita menuhankan diri kita gitu. Siapa itu? Oh di sana. Tuh, jahat kalau kita berusaha menuhankan diri kita. Jahat kalau seandainya kita berbuat baik tapi pamrih. Nah itu jahat ya, bentuk-bentuk kejahatan. Jadi nggak kelihatan kejahatan itu, nggak harus kelihatan dari tampilan yang jahat itu harus urak-urakan, enggak ibaratnya. Karena sekarang yang kita rasakan kejahatan itu tampilannya itu tampilan baik, hampir kalau misalnya kita kalkulasikan bisa dibilang kejahatan itu sekarang yang terpromosikan itu tampilan yang baik, hampir 70% loh. Ya aku nggak, maksudnya aku sendiri itu perkiraan aku ya, jangan nanti bilang kamu menurut siapa, itu perkiraan aku, karena kan aku juga ngeliat berita, aku ngelihat informasi-informasi yang berkembang selama ini gitu ya. Ya ampun, ya udahlah, cukup dulu lah ya sampai saat ini. Aku nggak tahu kok tiba-tiba aku harus ngomong seperti ini gitu. Ya biarkanlah gitu. Misalnya nanti kalau seandainya informasi ini mungkin menyakitin hati teman-teman, minta maaf ya dan abaikan aja, dan gak ada tujuan aku untuk menyakitin siapapun dalam cuap-cuap ulala manja ini ya gitu. Oke ya teman-teman, kalau seandainya teman-teman baikku, teman-teman manjaku, jangan lupa ya subscribe, bantu subscribe. Terus teman-teman nggak apa-apa request, Cin obrolan ini dong, Cin ini dong gitu, nggak apa-apa ya. Dan teman-teman, aku sebagai seorang waria Nusantara berterima kasih juga ya atas semua fasilitas yang tersedia sama YouTube juga nih, thank you so much. Terus jangan lupa like, share, komen. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.